Mula mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan. Salawat serta salam tak lupa kami junjungkan terhadap Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Terbahkan senyum dengan salam. Agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ana peserta Najin Wasim dan Saya Chandra Lim dari SMA Kelas 1 Surabaya. Jenis darah. Tabel tersebut adalah tabel golongan darah aglutinin dan aglutinogen. Jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya akan terancam dan perlu transfusi darah. Darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah, dan komponen darah sendiri adalah darah yang terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Mari kita simak video animasi transfusi darah dari neuron berikut ini. Apakah kalian tahu bahwa percobaan transfusi darah pertama dilakukan pada tahun 1628? Namun, baru hampir 40 tahun kemudian pada tahun 1665, transfusi darah pertama berhasil dilakukan. Dan lucunya, transfusi tersebut bahkan bukan di antara dua manusia, namun di antara dua anjing. Pada tahun 1818, transfusi darah antara manusia baru berhasil dilakukan. Dan sejak saat itu, ditemukan klasifikasi grup darah dan resus, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Hal ini membantu membatasi jumlah komplikasi yang dapat terjadi. Kalian pasti paham apa tujuan dari mendonasikan darah kepada mereka yang membutuhkan. Namun, apakah kalian tahu bahwa pendonor darah sekalipun juga mendapatkan keuntungan? Misalnya, seperti kesehatan emosional yang menurut Mental Health Foundation dapat mengurangi stres dan menyingkirkan perasaan yang negatif. Selain itu, mendonorkan darah juga menurunkan kelekatan darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa mendonorkan darah mengurangi total kolesterol dan juga LDL atau low density lipoproteins, suatu kolesterol jahat yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Bahkan, risiko kanker seperti kanker hati, kolon, paru-paru, esofagus juga berkurang. Dan ada penelitian yang menunjukkan bahwa donor darah meningkatkan kapasitas antioksidan. Sebelum mendonorkan darah, beberapa pemeriksaan akan dilakukan, seperti pemeriksaan terhadap nadi, tekanan darah, temperatur, dan level hemoglobin. Pemeriksaan ini diperlukan karena jika ada penurunan di antara parameter tersebut, bisa saja menunjukkan bahwa mendonasikan darah justru akan berbahaya bagi si donor. Maka dari itu, jika kalian berniat mendonorkan darah, salah satu keuntungannya adalah kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut secara gratis di tempat. Dan untuk kalian yang tidak mengetahui golongan darah beserta resusnya, kalian juga dapat menerima pemeriksaan tersebut. Keuntungan terakhir dan sejujurnya yang paling memuaskan adalah saat kalian mendonorkan darah, kalian telah berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa di luar sana. Bisa saja berjuta-juta dan bisa saja satu orang. Namun yang manapun itu, tetap memuaskan. Iya bukan? Seperti segala sesuatu yang membawa keuntungan, tentu saja ada kerugian yang kalian bisa alami dengan mendonorkan darah. Namun, sebatas kalian merasakan nyeri sesaat waktu jarum ditusukkan ke dalam vena kalian, dan memar yang dapat bertahan selama beberapa hari. Untuk beberapa orang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman. Dan untuk beberapa orang lainnya, mendonorkan darah bisa menyebabkan perasaan lelah, pusing, dan mual karena pengurangan jumlah darah dari tubuh si pendonor. Gejala ini biasanya akan hilang dalam beberapa hari di saat tubuh sudah memproduksi cukup banyak darah untuk si donor berfungsi normal kembali. Karena itulah, seseorang dengan jumlah hemoglobin yang rendah tidak direkomendasikan untuk mendonorkan darah. Selain itu, kalian juga harus memastikan bahwa proses pendonoran darah yang kalian lalui berlangsung dengan bersih dan steril, karena tetap ada resiko infeksi walaupun minimal. Kalian bisa memastikannya dengan bertanya, apakah jarum yang digunakan adalah jarum baru, yang mana jika sesuai prosedur, pasti diharuskan untuk tidak menggunakan jarum bekas. Kalian tahu tidak sih, donor darah itu apa? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Dan transfusi darah sendiri adalah proses pemindahan dari darah seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan darah tersebut. Fungsi darah pada tubuh yaitu: yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh.
Kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru, lalu akan dikeluarkan nantinya. Dan yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak yang ada pada tubuh. Nah, siapa saja sih yang bisa menjadi pendonor darah? Siapapun dapat melakukan pendonoran darah loh, tapi dengan syarat. 1. Laki-laki ataupun perempuan yang berusia 18 sampai 60 tahun. 2. Sehat secara keseluruhan, sehat jasmani maupun rohani menurut pemeriksaan dokter. Nomor 3. Berat badan minimal 45 kg. Kurang dari 45 kg, seseorang tersebut tidak dapat melakukan pendonoran darah. Nomor 4. Kadar hemoglobin sang pendonor diharuskan minimal 12,5 gram per desiliter. Nomor 5. Rata-rata tekanan darah sistolik 100-180 mm per hidrogen dan tekanan diastoliknya 50-100 mm per hidrogen. Nomor 6. Tidak ada penyakit beresiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Dan beberapa yang memiliki alasan khusus seperti wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui tidak diperkenankan untuk mendonorkan darah ya. Nah, bagaimana cara menjadi pendonor darah? Nah, jika ingin menjadi pendonor darah, yaitu yang pertama, calon pendonor darah datang ke UTD, unit transfusi darah PMI terdekat. Kedua, calon pendonor darah mengisi formulir donor darah yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Ketiga, petugas memeriksa kesehatan calon donor sesuai syarat yang telah ditentukan. Dan yang keempat, yang paling penting, setelah calon pendonor darah dipastikan sehat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman akan mengambil darah pendonor sehingga pengambilan darah dapat berlangsung dengan cepat, kurang lebih 10 menit dan aman. Dan yang kelima, calon donor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonor darahnya. Apa itu donor darah sukarela? Donor darah sukarela atau bisa kita sebut sebagai DDS adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah tersebut diberikan. Sedangkan donor darah pengganti atau DDP adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya kepada seseorang yang dia ketahui pada siapa darah tersebut diberikan. Tapi ingat, darah yang telah diambil harus mengalami pengujian untuk memastikan darah tersebut bebas dari penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan sifilis. Setelah itu, darah disimpan guna menunggu untuk digunakan oleh orang yang membutuhkan darah tersebut. Kalian tahu nggak sih, ada loh manfaat donor darah sukarela, yaitu yang pertama, mendapatkan kepuasan batin, karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Dan yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau, karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Dan yang ketiga, membuat tubuh menjadi sehat, sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Dan yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI, bisa menambah relasi atau teman, dan berperan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang kelima, meningkatkan jumlah DDS, akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Nah, itulah manfaat dari donor darah. Virus COVID-19 ini sudah banyak memakan korban. Mari kita cegah dengan melaksanakan protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah agar imun kita kuat dan virus COVID-19 tak mudah untuk membobol pertahanan tubuh kita. Ayo, bersama hentikan penyebaran COVID-19 ini Dengan melakukan vaksin. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, every morning it's the same.